Pernahkah kamu berpikir, apakah manajer perusahaan selalu bekerja demi kepentingan pemilik perusahaan? Untuk mendalami pertanyaan ini lebih lanjut, pertama-tama kita harus mempelajari bagaimana suatu keputusan dibuat. Di dalam dunia bisnis, keputusan-keputusan strategis tidak selalu dibuat oleh para pemilik modal. Seringkali, keputusan penting diserahkan kepada manajer profesional yang bertindak atas nama pemilik. Tapi, apakah mereka selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik? Pertanyaan ini menjadi fondasi dari salah satu teori paling berpengaruh dalam dunia ekonomi dan juga manajemen, yaitu agensi teori atau yang bisa kita sebut teori keagenan. Pernahkah kamu mendengar apa itu agensi teori? Agensi teori sendiri pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Michael C. Johnson dan William McLean dalam publikasi klasik mereka pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal sebagai pihak yang memberi wewenang seperti pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pihak yang kedua adalah agent, yaitu pihak yang diberi tugas untuk mengelola atau membuat keputusan atas nama prinsipal, seperti CEO atau manajer. Tantangan utama dalam hubungan ini adalah munculnya agensi problem, yakni ketika agen memiliki kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan prinsipal. Misalnya, manajer bisa saja memilih strategi yang aman dan tidak optimal demi menjaga reputasi pribadinya. Padahal, pemilik ingin mengambil risiko lebih besar demi pertumbuhan perusahaan yang lebih signifikan. Atau, manajer mungkin bisa saja memanipulasi laporan keuangan agar tampak baik di mata investor. Sebagai tindak lanjut dari agensi problem, agensi cost kemudian muncul sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memantau perilaku agen, memberikan insentif agar mereka bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal, dan sebagai akibat dari keputusan yang kurang optimal. Contoh nyata dari kegagalan pengelolaan hubungan antara prinsipal dan agen terjadi dalam skandal Enron di awal tahun 2000-an. Di perusahaan ini, para eksekutif tingkat atas melakukan manipulasi laporan keuangan besar-besaran untuk meningkatkan citra perusahaan dan memperoleh bonus mereka. Hasilnya, perusahaan pun bangkrut, investor kehilangan miliaran dolar, dan ribuan pegawai kehilangan pekerjaan. Hal ini merupakan contoh klasik dari agency failure, ketika agen mengejar keuntungan pribadi dan mengabaikan kewajiban mereka terhadap pemilik dan publik. Namun, agensi teori juga digunakan untuk mengurangi risiko konflik. Salah satu mekanisme efektif adalah dengan memberikan kepemilikan saham kepada para manajer. Hal ini membuat mereka menjadi bagian dari pemilik. Di Amazon, Jeff Bezos adalah pendiri sekaligus pemilik saham mayoritas.
Di Tesla, Elon Musk memiliki insentif yang kuat dalam bentuk saham dan opsi. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan akan langsung berdampak pada kekayaannya. Hasil dari praktik ini adalah manajer dan pemilik memiliki kepentingan yang selaras. Ini adalah praktik dari alignment of interest yang sangat kuat. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan agensi problem? Menurut literatur manajemen, ada 3 pendekatan utama untuk mengurangi masalah keagenan. Yang pertama adalah insentif finansial. Hal ini dapat berupa bonus berbasis kinerja atau kepemilikan saham. Yang kedua adalah struktur pengawasan. Struktur pengawasan yang optimal dapat dilakukan melalui dewan komisaris dan auditor independen. Yang terakhir adalah kontrak formal. Hal ini digunakan untuk memperjelas hak, kewajiban, dan hukuman jika terjadi penyimpangan oleh agen. Pengawasan yang lemah seperti yang terjadi di perusahaan WorldCom atau Lehman Brothers bisa berujung pada kehancuran. Sebaliknya, pengawasan yang kuat bisa mendorong kinerja sehat jangka panjang. Meskipun sangat berpengaruh, agensi teori bukan berarti bebas kritik. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa teori ini terlalu berfokus pada kontrol dan insentif finansial, sehingga mengabaikan faktor seperti kepercayaan, etika, dan budaya organisasi. Teori ini juga sering mengasumsikan bahwa semua agen berperilaku oportunistik. Padahal dalam kenyataannya banyak sekali manajer yang bertindak etis dan profesional, bahkan tanpa insentif tambahan. Agensi teori tidak terbatas di dunia korporasi. Teori ini digunakan di berbagai sektor. Sektor yang pertama adalah sektor publik. Agensi teori dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara rakyat yang sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Sektor yang kedua yaitu investasi. Agensi teori dapat menjelaskan hubungan antara pemilik dana sebagai prinsipal dan juga manajer investasi sebagai agen. Ketiga, bahkan agensi teori dapat diaplikasikan di dunia startup. Agensi teori dapat menjelaskan agensi problem dan konflik keagenan antara investor modal ventura sebagai prinsipal dan pendiri startup sebagai agen. Memahami dinamika ini sangat membantu setiap pihak membuat keputusan berdasarkan struktur insentif, bukan sekedar asumsi niat baik. Pada akhirnya, agensi teori mengajarkan bahwa kepercayaan saja tidak cukup. Harus ada sistem yang mendukungnya. Ketika hak, tanggung jawab, dan insentif dirancang dengan baik, hubungan kerja bisa menjadi produktif dan adil. Tapi, ketika sistem dibiarkan lemah dan tidak transparan, hubungan kerja bisa menjadi ladang penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang agensi teori. Teori yang membahas hubungan antara prinsipal dan agen, serta bagaimana mengelola konflik kepentingan yang mungkin muncul di antara keduanya.
Semoga penjelasan tadi membantu kamu memahami konsep ini dengan lebih mudah. Jangan lupa teori ini punya peran penting dalam dunia bisnis, akuntansi, dan manajemen. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan atau ingin bahas topik lainnya, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan video edukasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.